Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank pada sesi ke-7 ini yang akan membahas mengenai pegadaian syariah. Pengertian pegadaian syariah. Gadai dalam fikih disebut dengan ran, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara, artinya menjandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian ran menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ran adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia dewasa ini, tidak terkecuali dengan pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Selain karena tuntutan idealisme, juga dikarenakan karena keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah, serta realitas di masyarakat bahwa pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Secara umum, tujuan ideal dari Perum Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, dan lainnya. Keberadaan Perum Pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga keuangan non-formal yang cenderung merugikan masyarakat, seperti contohnya praktek-praktek rentenir. Lembaga keuangan non-formal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, dan keterisolasian masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuntungan sangat tinggi secara tidak wajar. Landasan hukum yang menjadi landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalahlah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Landasan hukum berikutnya ada dalam Al-Hadis.
Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1926, Kitab Al-Buyu dan Muslim. Landasan hukum berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan roti dari gandum, dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menangguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Landasan hukum selanjutnya adalah ijma ulama atas hukum mubah atau hukum boleh perjanjian gadai. Adapun mengenai prinsip ran atau gadai, telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 25 /DSN MUI /3 tentang ran dan rukun, serta fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 /DSN MUI /3 tentang ran dan rukun dan syarat transaksi gadai. Sejarah berdirinya pegadaian syariah. Terbitnya peraturan pemerintah nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak sejarah awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa peraturan pemerintah nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian Pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah yang disingkat dengan istilah ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. Unit layanan gadai syariah merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah. Kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya. Tujuan pegadaian syariah, sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai antara lain: pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Kedua, pencegahan praktek ijon
pegadaian gelap, dan pinjam tidak wajar lainnya. Ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat oleh pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang keempat, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Rukun gadai ada 5. Yang pertama adalah rohin. Yang kedua adalah murtahin. Yang ketiga adalah marhun. Yang keempat adalah marhun bih. Yang kelima adalah sighat. Rohin atau yang menggadaikan, yaitu merupakan orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kemudian murtahin atau yang menerima gadai. Sifatnya bisa orang, bisa bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rohin untuk menempatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga, marhun atau barang yang digadaikan. Barang yang digunakan rohin untuk dijadikan jaminan atas hutangnya disebut dengan marhun. Sedangkan marhun bih yaitu utang. Marhun bih merupakan sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Dan sighat merupakan kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Produk dan jasa pegadaian syariah. Untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah, ada beberapa produk yang dapat digunakan. Adapun beberapa produk pegadaian syariah itu berupa ran, berupa arum, kemudian produk logam mulia, dan produk amanah. Kita masuk ke pembahasan mengenai ran. Ran, singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan pihak nasabah atau pihak rohin dan marhun. Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka kesepakatannya adalah barang akan dilelang. Lalu selanjutnya produk arum. Seperti produk ran, produk arum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan pada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil dengan kata lain barang bergerak. Seperti halnya ran, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan, perawatan,
dan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian, untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah dapat menggunakan emas sebagai jaminan pinjaman. Produk yang ketiga yaitu program amanah. Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk ARUM, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini biasanya berjumlah minimal 20%. Yang keempat, program produk mulia. Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Untuk program produk mulia, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah. Nasabah dapat membeli emas batang secara langsung dari gerai-gerai Pegadaian Syariah atau menabungkan emas yang dimiliki di Pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan. Tabungan emas ini bisa berupa saldo, bisa juga dicetak berbentuk fisik dengan biaya yang telah ditentukan. Selain itu, ada pula konsinyasi emas, yaitu layanan titip jual. Nasabah atau Anda bisa menitipkan emas kepada Pegadaian untuk dijual kembali oleh Pegadaian. Hasil penjualan emas tersebut akan diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil mudharabah antara Pegadaian dan nasabah. Setelah itu, emas fisik yang dimiliki oleh nasabah akan dikembalikan kepada nasabah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada persamaan sekaligus perbedaan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional. Persamaan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional yaitu pertama, hak gadai atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang sudah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Sedangkan perbedaan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional yaitu 1. Ran dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa. Yang kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, ran berlaku baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga, dalam ran tidak dikenal istilah bunga. Yang keempat, gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui lembaga Perum Pegadaian, sedangkan ran menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Mekanisme Pegadaian Syariah. Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir menyerupai Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana.
Masyarakat hanya perlu menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitu pula untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan bukti RAN dengan waktu proses yang juga relatif singkat. Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional, di mana mekanisme operasional Pegadaian Syariah merupakan implementasi dari konsep dasar RAN yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sepertinya pembahasan di sesi ke-7 atau di pertemuan ke-7 kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.